Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran matematika. Kali ini kita akan belajar tentang operasi hitung campuran bilangan pecahan. Video ini merupakan video bagian pertama dari operasi hitung campuran bilangan pecahan. Dalam pengerjaan operasi hitung campuran pecahan, aturannya juga sama dengan operasi hitung campuran bilangan cacah, yaitu jika menggunakan tanda kurung, maka operasi dalam tanda kurung harus dikerjakan terlebih dahulu. Yang kedua, penjumlahan dan pengurangan bersifat sama kuat, sehingga pengerjaannya urut dari kiri. Yang ketiga, perkalian dan pembagian bersifat sama kuat, sehingga pengerjaannya urut dari kiri. Yang keempat, perkalian dan pembagian lebih kuat daripada penjumlahan dan pengurangan, sehingga perkalian dan pembagian dikerjakan lebih dahulu daripada penjumlahan dan pengurangan. Yang pertama, operasi penjumlahan dan pengurangan. Contohnya, 7/2/3 ditambah 4/1/2 dikurangi 2/1/4. Di sini ada dua operasi hitung, yaitu penjumlahan dan pengurangan. Sesuai dengan aturan tadi, maka nanti yang harus dikerjakan dulu atau dihitung dulu adalah yang penjumlahan. Ini adalah pecahan, ya. Penjumlahan dan pengurangan pecahan syaratnya itu penyebutnya harus disamakan. Untuk menyamakan penyebut itu bisa menggunakan kelipatan persekutuan terkecil atau KPK. Kelipatan 3 yaitu 3, 6, 9, 12, 15 dan seterusnya. Kelipatan 2, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 dan seterusnya. Kelipatan 4, 4, 8, 12, 16, 20 dan seterusnya. Di sini yang sama yaitu 12, 12 dan 12. Jadi KPK dari 3, 2 dan 4 adalah 12. Maka nanti pecahan ini kita rubah menjadi pecahan dengan penyebut 12. 7/2/3 ditambah 4/1/2 dikurangi 2/1/4 sama dengan 7/8/12 ditambah 4/6/12 dikurangi 2/3/12. Bagaimana cara merubahnya ini? Sebetulnya sudah ada di video penjumlahan dan pengurangan pecahan. Nanti akan saya berikan link videonya, ada di deskripsi. Di sini saya jelaskan secara globalnya. Di sini kan penyebutnya 3. 3 agar menjadi 12 itu kan dikalikan 4. Maka pembilang di sini 2 harus dikalikan 4. 2 kali 4 sama dengan 8. 2 agar menjadi 12 itu kan dikalikan 6. Maka pembilang di sini 1 harus dikalikan 6. 1 kali 6 hasilnya 6. Demikian juga dengan yang 4. 4 itu agar menjadi 12 itu kan dikalikan 3. Maka ini 1 kali 3 sama dengan 3. Sesuai dengan aturan tadi, maka penjumlahan dan pengurangan kan sama kuat, maka kita hitung dari kiri. Jadi kita hitung dulu penjumlahannya. 7 tambah 4 ditambah pembilang tambah pembilang 8 tambah 6 per 12. Dalam penjumlahan dan pengurangan penyebutnya nanti tetap ya di 12. Terus ini kita selesaikan dulu, kita jumlahkan hasilnya 11
8 tambah 6 itu 14 per 12, baru kita kurangkan dengan 23 per 12. Di sini penyebutnya juga sama, maka kita menghitung 11 dikurangi 2, 11 kurangi 2 ditambah 14 dikurangi 3. Penyebutnya tetap 12. Hasilnya 9. 14 dikurangi 3 itu 11 per 12. Jadi hasil dari 7 2 per 3 tambah 4 1 per 6 dikurangi 2 1 per 4 sama dengan 9 per 9 11 per 12. Contoh yang lain, 4 5 per 6 dikurangi 2 1 per 3 ditambah 1 4 per 9. Di sini ada dua operasi hitung, pengurangan dan penjumlahan. Sama seperti tadi, kita harus menyamakan penyebutnya. Kita cari dulu kelipatannya. 6 itu 6, 12, 18, 24. 3 itu 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21. 9 itu 9, 18, 27, 36, 45. Kemudian dari kelipatan-kelipatan ini yang bersekutu atau yang sama yaitu 18. Maka KPK dari 6, 3, dan 9 adalah 18. Selanjutnya kita akan merubah pecahan-pecahan ini dengan penyebut masing-masing 18. 4 5 per 6. Ini 6 biar menjadi 18 kan kalikan 3, maka 5 kalikan 3 15. 3 biar menjadi 18 itu kan kalikan 6, maka 1 ini kalikan 6 sama dengan 6. 9 biar menjadi 18 itu kan dikalikan 2, maka di sini 4 harus dikalikan 2. 4 kali 2 sama dengan 8. Jadi akan mendapat operasi hitung seperti ini. Sesuai dengan aturan, maka kita kerjakan dulu dari kiri, yaitu operasi pengurangan. Karena penyebutnya sudah sama, maka tinggal kita 4 dikurangi 2, kita kelompokkan dulu yang bilangan jajah. Terus 15 dikurangi 6, pembilangnya kita kurangkan, penyebutnya tetap. Hasilnya 2, 9 per 18, baru kita jumlahkan dengan 18 per 18. 2 tambah 1 kita kelompokkan dulu, dan tambah 9 tambah 8, penyebutnya tetap 18. Hasilnya 3 17 per 18. Jadi hasil dari 4 5 per 6 dikurangi 2 1 per 3 ditambah 1 4 per 9 sama dengan 3 17 per 18. Contoh yang lain, 3 1 per 2 dikurangi 1 5 per 6 ditambah 2 3 per 8. Seperti yang tadi, kita harus menyamakan penyebutnya. Kita cari dulu kelipatannya. Kemudian di sini yang bersekutu adalah 24 atau yang sama adalah 24, maka KPK dari 2, 6 dan 18 adalah 24. Penyelesaiannya kita buat pecahan ini menjadi penyebut 24. Caranya sama seperti tadi. 2 jadi 24 kan dikalikan 12, maka ini 1 kali 12. Dan 6 jadi 24 itu kan kalikan 4, maka ini 5 harus kali 4 sama dengan 20. 8 agar menjadi 24 itu kan kalikan 3, maka ini 3 kali 3 sama dengan 9. Terus kita kerjakan dari kiri. Kita hitung dulu dari kiri, yaitu pengurangan. 3 kurangi 1 ditambah 12 dikurangi 20 per 24. Ini 3 kurangi 1 2, 12 dikurangi 20 itu tidak bisa karena 12-nya ini lebih kecil dari 20. Agar ini bisa dikurangkan, maka kita pinjam
pinjam 1 di sini. Nah, kita tulis lagi seperti ini. Ini kan kita pinjam. Jadi 1 tambah 1 tambah 12 dikurangi 20 per 24 tambah 29 per 24 nih. Kemudian 1 ini kita rubah menjadi pecahan, yaitu di sini adalah 24 per 24. Ini tidak akan mengubah nilai karena 24 per 24 itu juga 1. Kenapa kok 24? Kita menyamakan dengan penyebutnya. Karena penyebutnya 24, maka di sini juga 24, maka pembilangnya kita juga 24. Setelah seperti ini, maka 1 tambah 24 sebagai pembilang, kita tambahkan 12, kita kurangi 20 per 24. Baru kita jumlahkan, kemudian kita kurangi. 24 tambah 12 itu 36, 36 dikurangi 20. Hasilnya 1 tambah 16 per 24, baru kita tambahkan 29 per 24. 1 tambah 2 itu, kemudian yang 16 pembilang tambah pembilang, penyebutnya tetap 24. Hasilnya 3, 25 per 24. Di sini masih bisa kita sederhanakan. Ini kan 25 per 24. 25 lebih besar dari 24, maka masih kita bisa sederhanakan dengan membaginya. 25 dibagi 24 itu kan 1, sisanya 1 per 24. Jadi hasilnya 4, 1 per 24. Jadi hasil dari 3, 1 per 2 dikurangi 1, 5 per 6 ditambah 2, 3 per 8 sama dengan 4, 1 per 24. Mungkin cara di sini terlalu panjang. Nanti kalau kalian sudah terbiasa, bisa ada beberapa langkah di sini yang dilewati. Misalkan dari sini langsung ke yang ini dan sebagainya. Ini tergantung kalian latihannya. Kalau sudah sering latihan, maka sudah terbiasa. Sekarang yang kedua, operasi perkalian dan pembagian. Contohnya 1 per 2 kali 2 per 5 dibagi 3 per 10 seperti aturan yang tadi, maka kita kerjakan dulu dari kiri karena perkalian dan pembagian itu sama kuat. Penyelesaiannya ini adalah perkalian ya. Jadi kalau perkalian kita tidak usah menyamakan penyebut, tinggal pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Untuk operasi perkalian dan pembagian pecahan sudah ada di video sebelumnya juga, nanti akan saya berikan di kolom deskripsi. Terus hasilnya 2 per 10 dibagi 3 per 10. Pembagian pecahan itu sama dengan mengalihkan kebalikan dari pecahan pembaginya. Jadi 2 per 10 kali kebalikan dari 3 per 10 yaitu 10 per 3. Kalau sudah bentuk perkalian seperti ini, maka tinggal kita kalikan pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. 20 per 30. Bisa kita sederhanakan dengan membagi 10 semua, nah, menjadi 2 per 3. Jadi hasil dari 1 per 2 kali 2 per 5 dibagi 3 per 10 sama dengan 2 per 3. Contoh yang lain, 2 1 per 5 dibagi 2 per 3 kali 4 per 5. Ini adalah pecahan campuran, maka harus kita rubah dulu menjadi pecahan biasa. Caranya 2 kali 5 tambah 1 per 5 dibagi 2 per 3 kali 4 per 5. Hasilnya 11 per 5 dibagi 2 per 3 kali 4 per 5. Sesuai dengan aturan yang tadi, maka kita kerjakan dulu dari kiri, yaitu pembagian. 11
11/5 dibagi 2/3. Pembagian itu sama dengan mengalihkan kebalikan dari pecahan pembaginya. Jadi 11/5 kali 3/2 kali 4/5. 11 kali 3 dibagi 5 kali 2. 33/10 kali 4/5 sama dengan 132/50. Kita sederhanakan menjadi 232/50. 32 dan 50 masih bisa kita sederhanakan dengan membagi 2 semua, jadi 16/25. Jadi hasil dari 1/5 dibagi 2/3 kali 4/5 sama dengan 2/16/25. Contoh lagi, 3/1/5 dibagi 2 6/9 kali 5/7. Seperti tadi yang pecahan campuran kita jadikan pecahan biasa. Ini 3 kali 5, 15 tambah 1, 16/5, penyebutnya tetap. Yang ini 2 kali 9, 18 tambah 6, 24/9 kali 5/7. Sesuai dengan aturan tadi, maka kita kerjakan dulu dari kiri karena ini ada pembagian dan perkalian sama kuat, kita kerjakan dari kiri. Oke, seperti ini. 16/5 kali 9/24 kali 5/7. Ingat ya, ini kok menjadi 9/24 karena pembagian itu sama saja dengan mengalihkan kebalikan dari pecahan pembaginya. Ini tinggal 9/24. Kemudian di sini saya contohkan cara yang mungkin dikatakan efektif ya. Jadi ini 5 dan 5 ini bisa kita sederhanakan dengan membagi angka 5 semua. Dengan 5 dibagi 5 1, 5 dibagi 5 1. Di video perkalian dan pembagian pecahan sudah saya berikan contoh bahwa pecahan ini, operasi hitung perkalian seperti ini bisa disederhanakan dengan membagi dengan angka yang sama antara pembilang dan penyebut. Nanti silakan dipilih mana yang bisa disederhanakan atau dibagi. Kemudian contoh yang lain di sini, ini kan 16, ini udah 24. Ini bisa kita sederhanakan dengan membaginya 8. 16 kita bagi 8 adalah 2, 24 kita bagi 8 adalah 3. Caranya dengan mencoret seperti ini ya. Nanti usahakan kalau mencoret, kalau yang ini kita bagi dengan yang ini di arahnya sama. Kalau yang 16 kita sederhanakan dengan 24, maka arahnya juga sama. Terus akan memperoleh suatu pecahan 2/1 kali 9/3 kali 1/7. Di sini ada di antara pembilang di sini dan penyebut di sini ada yang masih bisa disederhanakan, yaitu 9 dan 3. Masing-masing kita bagi 3. 3 saya bagi 3 1, 9 dibagi 3 3. Akan memperoleh pecahan 2/1 kali 3/1 kali 1/7. Di sini sudah tidak ada angka yang bisa disederhanakan ya, maka tinggal kita mengalihkan pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. 2 kali 3 kali 1 per 1 kali 1 kali 7 sama dengan 6/7. Jadi hasil dari 3/1/5 dibagi 2 6/9 kali 5/7 sama dengan 6/7. Ini salah satu contoh yang efektif, silahkan dipahami. Yang depan tadi mungkin langkahnya terlalu panjang,
tapi yang ini lebih efektif. Operasi hitung campuran pada pecahan. Contohnya 31/8 tambah 31/2 kali 5/14. Di sini ada penjumlahan dan perkalian. Sesuai dengan aturan, maka yang kita kerjakan dulu yang perkalian. Ditulis lagi dulu, 31/8 tambah 31/2 dirubah menjadi pecahan biasa 7/2. 7 ini dari 3 kali 2 6 tambah 1 7 kali 5/14. Yang kita kerjakan dulu yang perkalian. Ini kita kerjakan dulu. Seperti tadi, dari perkalian ini ada angka yang bisa kita sederhanakan, yaitu 7 dan 14. Masing-masing kita bagi 7. 7 bagi 7 1, 14 bagi 7 2. Jadi akan memperoleh pecahan 31/8 tambah 1/2 kali 5/2. Masih kita kerjakan dulu yang perkalian. Jadi 31/8 tambah 5/4. 5/4 ini dari 1 kali 5, 2 kali 2. Ini sudah bentuk penjumlahan pecahan. Syarat dari penjumlahan pecahan adalah menyamakan penyebutnya. 8 dan 4 itu kelipatan persekutuan terkecilnya adalah 8. Maka kita rubah pecahan ini dengan penyebut 8. 31/8 ditambah 4 ini menjadi 8, itu dikalikan 2. Maka 5 kali 2 adalah 10. Kalau sudah sama seperti ini, tinggal kita jumlahkan. 3, 1 tambah 10 itu 11/8. Ini kan 11, ini 8. Ini masih bisa kita sederhanakan menjadi 3, 1, 3/8. Ini 11 kita bagi 8, itu kan 1, sisanya 3. Terus kita tinggal menjumlahkan menjadi 4, 3/8. Jadi hasil dari 31/8 tambah 31/2 kali 5/14 sama dengan 4, 3/8. Contoh lagi, 4, 3/12 dibagi 1, 1/4 dikurangi 1, 2/3. Ada pembagian dan pengurangan. Kita kerjakan dulu yang pembagian. 4, 3/12 tambah 1/4 dikurangi 1, 2/3 sama dengan 4, 1/4. Kok bisa 4, 1/4? Ini 3/12 ini bisa kita sederhanakan. Kita bagi 3, 1, 12 bagi 3 kan 4. Jadi kalau dalam pecahan memang lebih baik kalau ada yang bisa disederhanakan, silahkan disederhanakan dulu. Terus ini 4, 1/4 kita jadikan pecahan biasa menjadi 17/14. Yang 1/4 itu 5/4. Yang 1, 2/3 itu 5/3. Pembagian pecahan itu sama dengan mengalihkan kebalikan dari pecahan pembaginya. Jadi 17/4 dikalikan 4/5. Ada angka yang bisa kita sederhanakan, yaitu 4 ya. Oke, 4 dibagi 4 1, 4 dibagi 4 juga 1. Jadi hasilnya 17/1 kali 1/5 dikurangi 5/3. 17/5 dikurangi
5/3. Ini pengurangan. Kalau pengurangan syaratnya penyebutnya harus sama. Maka kita samakan KPK dari 5 dan 3 itu adalah 15. Jadi 5 biar menjadi 15 kan dikalikan 3, maka 17 kali 3. 3 agar menjadi 15 itu kan kalikan 5, maka pembilang 5 kalikan 5. Hasilnya 51 dikurangi 25 menjadi 26/15. Penyebutnya tetap ya. Kita jelaskan menjadi 1/11/15. Jadi hasil dari 4 3/12 sama dibagi 1/4 dikurangi 1 2/3 sama dengan 1/11/15. Contoh yang lain, 4 2/5 tambah 1,25 dibagi dalam tanda kurung 3,5 dikurangi 1 5/6. Di sini ada tanda kurungnya. Kemudian juga ada pecahan desimal. Syarat tadi dalam tanda kurung itu harus kita kerjakan terlebih dahulu. Penyelesaiannya desimal di sini kita rubah menjadi pecahan biasa, yaitu 125 dibagi 100. Ini kan dua angka di belakang koma, maka pembaginya adalah 100. 3,5 itu satu angka di belakang koma, maka pembaginya 10. Kita kerjakan dulu yang ada di dalam tanda kurung ini. Jadi ini harus kita kerjakan dulu karena aturannya seperti itu. Maka kita juga bisa menyederhanakan dulu ya. Ini kita bagi 5 itu, kita bagi 25 itu 5, 100 kita bagi 25, 4. Kemudian yang 35 kita bagi 57, yang 10 kita bagi 52. Jadi akan memperoleh pecahan 22/5 ditambah 5/4 dibagi dalam kurung 7/2 dikurangi 11/6. Kita kerjakan dulu yang ada dalam tanda kurung. Kita samakan penyebutnya. KPK dari 2 dan 6 itu adalah 6. Maka 2 agar menjadi 6 itu kan kalikan 3. Maka 7 kali 3 21. Yang angka yang depan ini tetap ya. Terus kita hitung dulu yang ada dalam tanda kurung. Kita akan memperoleh hasil 22/5 tambah 5/4 dibagi 10/6. Kita hitung dulu yang pembagian pecahan dengan cara mengalihkan kebalikan dari pecahan pembagi. 22/5 tambah 5/6 kali 6/10. Ada yang bisa kita sederhanakan. Yuk 4 ini kita bagi 2, 6 kita bagi 2, 3. Kemudian yang 5 kita bagi 5, 1, 10 kita bagi 5, 2. Akan memperoleh 22/5 tambah 1/2 kali 3/2. Yang ini kita hitung dulu perkaliannya, 1 kali 3, 3, 2 kali 2, 4. Akan memperoleh operasi penjumlahan pecahan 22/5 tambah 3/4. Ingat kalau penjumlahan pecahan syaratnya harus menyamakan penyebut. KPK dari 5 dan 4 itu 20. 5 biar menjadi 20 itu kan kalikan 4, maka 22 kalikan 4 sama dengan 88. 4 biar menjadi 20 itu kan kalikan 5, maka 3 kali 5, 15. Kalau sudah sama penyebutnya seperti ini, nanti kita tinggal menjumlahkan 88 tambah 15 per penyebutnya tetap 20. 88 tambah 15 itu 103. 103 dibagi 20 itu 5, sisanya 3/20. Jadi hasil dari 4 2/5 ditambah 1,25 dibagi dalam kurung 3,5 dikurangi 1 5/6 sama dengan 5 3/20.
Demikian pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat untuk lebih memahami. Silakan diputar kembali video ini. Tetap semangat belajar. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.